Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Nah, sekarang mari kita membaca teks bacaan berikut. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah, kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Nah, kata sukar yang pertama misalkan konservasi. Artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Kemudian yang kedua, populasi. Artinya jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Kata sulit yang ketiga adalah habitat. Artinya tempat hidup organisme tertentu. Tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, atau lingkungan kehidupan asli. Kemudian contoh yang lain adalah koleksi. Artinya kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Kemudian contoh kata sulit yang kelima, metode. Artinya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kata sulit yang terakhir contohnya adalah satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapi peta pikiran berikut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa: perburuan, kerusakan habitat, perdagangan ilegal, dan alih fungsi hutan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu, 4-5 orang ya tiap kelompok. Kemudian tuliskan hasilnya dalam tabel berikut.
Usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa. 1. Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. 2. Menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. 3. Tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. 4. Mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. 5. Tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. 6. Membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 7. Mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. 9. Melaporkan apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. 10. Merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama, misalkan Udin. Pertanyaan yang diajukan, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Hasil wawancaranya, narasumber yang pertama adalah orang tua. Jawabannya, menanami pekarangan dengan berbagai tanaman. Kemudian yang kedua, narasumbernya adalah ketua RT. Jawabannya, pencegahan pencemaran lingkungan. 3. Narasumbernya adalah ketua RW. Jawaban Pak Ketua RW, melarang perburuan tanaman langka. Kemudian yang keempat, tetangga. Jawabannya adalah melarang perdagangan hewan langka. 5. Teman sekelas menjawab reboisasi atau penghijauan. 6. Anak tetangga. Jawabannya adalah tebang pilih tanam. Kemudian yang ketujuh, Bapak Guru. Jawabannya melarang perburuan hewan yang dilindungi. Narasumber yang kedelapan adalah Ibu Guru. Menjawab penanaman hutan bakau di pesisir pantai. Kemudian yang kesembilan adalah Paman. Jawabannya tidak membuang sampah di sungai. Dan narasumber yang terakhir adalah Bibi. Menjawab membersihkan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, ada berbagai bentuk konservasi di daerah tempat tinggal saya. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan pelindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah, secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, seperti di rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jempa dari Aceh. Berikut adalah syair lagu Bungong Jempa, lagu daerah Aceh. Nyanyikanlah lagu Bungong Jempa. Berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya nyanyikan bersama teman-temanmu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya.
asyik bernyanyi, ayah Benny diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Ayah berkata, "Wah, anak ayah pandai menyanyi." Suaranya pun merdu. Benny menjawab, "Ah, ayah, Benny jadi malu nih." "Loh, kenapa malu?" tanya ayah. "Sebenarnya Benny tidak mengetahui arti lagu itu, ayah," jawab Benny. "Oh, kamu ingin mengetahui artinya?" tanya ayah lagi. "Iya dong ya," jawab Benny kembali. "Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungong Jempa. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium. Alangkah harum si bunga cempaka." Jelas ayah. "Wah, ternyata Bungong Jempa itu maksudnya bunga cempaka," jawab Benny. "Iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum," kata ayah. Benny menjawab, "Wah, selama ini Benny hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum." Ayah menjelaskan, "Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka. Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi." "Wah, hebat ya. Salut Benny. Itulah kelebihan manusia, Benny. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat tinggal kita. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara?" tanya ayah. "Wah, Benny belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya?" tanya Benny kembali. "Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut," jelas ayah. "Oh, begitu ya, jawab Benny. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya, jelas ayah mengakhiri percakapan. Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. Yang pertama adalah Indonesia. Bunga nasionalnya adalah bunga melati. Gambarnya seperti berikut ini. Kemudian yang kedua adalah Jepang. Bunga nasionalnya sakura. Gambarnya seperti ini ya. Dan yang ketiga Belanda. Bunga nasionalnya adalah tulip. Gambarnya seperti ini. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 3. Tidak membuang sampah di hutan. 4. Tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan. 5. Tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. Kemudian kewajiban manusia terhadap sungai diantaranya adalah 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. 3. Menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. 4. Membersihkan sampah yang ada di sungai. 5. Tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Kemudian kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Di antaranya adalah 1. Tidak melakukan perburuan. 2. Menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. 3. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 4. Mendukung adanya suaka marga satwa. 5.
Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan yang terancam punah. Kemudian kewajiban manusia terhadap pohon diantaranya adalah 1. Menanam pohon di sekitar pekarangan, 2. Merawat pohon dengan baik, 3. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, 4. Menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih, 5. Melakukan perbanyakan tanaman. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh kewajiban ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.